Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Saya berharap saudara semua dalam keadaan yang selalu sehat, tetap sehat, dan semakin sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya berada di studio alam gitu ya. Karena kita masih social distancing sehingga hal itu tidak menjadi masalah bagi saya untuk saya bisa membagikan sharing kebenaran firman Tuhan. Saudara, jika kita mendengar kata salah, rasanya ada sesuatu yang tidak enak gitu ya. Misalnya, salah makan, salah pilih, salah kirim, salah alamat, salah sasaran, salah tujuan. Itu tidak mengenakan gitu ya. Nah, membuat kita tidak nyaman, membuat kita bahkan bisa menjadi beban pikiran kita karena sesuatu yang salah tadi. Karena secara kejiwaan itu sangat mengganggu kita, membuat kita resah dan gelisah gitu ya. Apalagi jika kata salah itu disertai dengan kata paham, yaitu salah paham. Apa itu salah paham? Salah paham adalah keliru dalam memahami suatu hal. Jadi mungkin maksud saya seperti ini, maksud Anda seperti itu, maksud mereka seperti yang lainnya. Hal-hal ini membuat kita menjadi salah mengartikan sesuatu jika kita tidak bisa sepakat bersama-sama meluruskan hal yang benar. Ya, salah paham sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kita membangun hubungan sosial dengan orang lain. Karena kita banyak bertemu dengan orang yang tentunya datang dengan berbagai macam latar belakang dan karakter. Namun setidaknya kita bisa meminimalkan supaya salah paham itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menyelesaikan jika kita sampai mengalami peristiwa salah paham. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 12 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, sedapat-dapatnya jika hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, firman Tuhan ini sungguh sangat indah, sungguh sangat menjadi suatu pesan bagi kehidupan kita. Karena untuk menjadi damai itu ternyata kuncinya ada pada kita, yaitu sedapat-dapatnya jika itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, bagaimana supaya kita bisa meminimalkan adanya salah paham dalam kita membangun hubungan kita dengan orang lain? Ya, ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada saudara dimanapun Anda berada, dan semoga ini menjadi berkat ya. Yang pertama, kita harus menerima keberadaan orang lain itu. Ya, kita ini adalah manusia yang unik, istimewa ya, limited edition, yang diciptakan Tuhan berbeda satu sama lain di seluruh dunia. Kepribadian kita banyak dibentuk oleh pola asuh dalam keluarga kita, latar belakang daerah asal, pendidikan kita, suku bangsa, budaya daerah kita, itu semua memberi satu kontribusi sehingga kita menjadi pribadi yang seperti sekarang ini. Namun itu tidak menjadi suatu alasan untuk kita tidak bisa berubah menjadi lebih baik. Karena Tuhan selalu berkata bahwa kamu harus berubah menjadi serupa seperti Kristus. Tentunya ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Nah, jika kita bisa menerima orang lain, keberadaan orang lain, maka kita lebih bisa menerima orang tersebut jika kita mengalami berbeda pendapat. Ya, sehingga kita bisa membangun hubungan yang enak gitu ya. Kita berfokus pada kelebihannya dibanding dengan berfokus pada kekurangannya. Ini akan membantu kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa meminimalkan salah paham? Ya, kita harus berani bicara jujur, terbuka dalam suasana yang enak gitu ya. Jadi kita sampaikan apa yang menjadi pikiran kita, perkataan kita, bahkan apa yang kita lakukan. Ya, itu namanya integritas. Jadi harus sesuai ya. Kita harus berani sampaikan apa adanya. Jika mungkin kita dalam kehidupan berorganisasi, kita pelayanan, kita duduk bersama-sama. Kita sampaikan, oh tujuan saya seperti ini. Ayo kita sama-sama komunikasikan dengan baik sehingga kita bisa menghindari adanya salah paham. Ada tokoh Alkitab yang pernah mengalami beda paham atau salah paham sehingga hal itu menimbulkan perbedaan yang
selisih yang cukup tajam sehingga hubungan mereka sempat tidak baik, yaitu dari tokoh Paulus dan Barnabas ya. Dalam pelayanan mereka, mereka akan menentukan siapa sih yang akan kita bawa dalam pelayanan ini, karena mereka akan kunjungan ke kota-kota untuk kunjungan misi gitu ya. Paulus memilih Silas, sementara Barnabas memilih Yohanes yang disebut Markus. Perbedaan ini sempat menjadi hubungan mereka tegang gitu. Tetapi akhirnya mereka bisa melalui dengan baik, dan mereka akhirnya menyadari bahwa semua orang itu ada kelebihannya, ada kelemahannya, tetapi harus sama-sama kita bangun. Nah, jika kita mau berani berbicara apa adanya, jujur, terbuka, itu akan membuat keadaan lebih baik gitu ya. Nah, sehingga hubungan-hubungan yang salah paham, yang menimbulkan sesuatu yang tidak enak bisa kita kurangi gitu ya. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa meminimalkan salah paham ya. Yang ketiga adalah kita harus cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata, bahkan lambat untuk marah. Ini firman Tuhan sungguh dahsyat ya. Kita memang tidak bisa menghindari berita-berita yang masuk dalam kehidupan kita, baik itu secara langsung maupun tidak langsung melalui WA grup pun kadang-kadang mungkin ada, dalam satu grup itu ada selisih salah paham gitu ya. Namun respon kita harus benar-benar minta tuntunan Roh Kudus supaya kita mengelola emosi kita dengan baik gitu ya. Jadi Tuhan ajarkan, kamu boleh cepat mendengar, tetapi harus lambat berkata-kata, bahkan lambat untuk marah. Bahkan pepatah dunia pun ada yang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Artinya mulut kita ini sangat ganas, sangat tajam, dan bisa melukai bahkan membunuh siapapun jika kita mengatakan ya hal-hal yang tidak enak. Nah, jika kita sudah melakukan 3 hal itu ya, setidaknya 3 hal di atas, tetapi tetap ada salah paham. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Saya membagikan yaitu satu hal yang menurut saya cukup mujarab ya. Segeralah minta maaf. Tidak peduli Anda di posisi yang benar atau mungkin saudara di posisi yang salah. Siapa yang Tuhan gerakan lebih dulu untuk meminta maaf, segera minta maaf ya. Karena tadi Tuhan berpesan, sedapat-dapatnya jika hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Cepat minta maaf ya. Karena ternyata permintaan maaf itu mungkin sederhana ya. Maaf, M-A-A-F gitu ya, sederhana, simple. Say sorry gitu ya. Itu ternyata merupakan satu imun yang manjur, yang mujarab, yang akan bisa memulihkan hubungan kita. Ya, kita harus cooling down, kita minta maaf gitu ya. Nah, di dalam kita membangun hubungan, tentunya memang pernah kita mengalami hal-hal yang berbeda paham gitu ya. Nah, tapi saya percaya jika kita mau menjadi inisiator maaf terlebih dulu, maka semuanya akan lebih mudah diselesaikan. Ya, hiduplah dalam perdamaian, hiduplah dalam kasih dengan semua orang. Karena firman Tuhan berkata bahwa aku akan memberkati jika ada suatu kerukunan, ada kehidupan yang bersatu dalam kasih. Itu akan tercurah berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai celah-celah ini salah paham dipakai untuk iblis sehingga kita bisa jatuh dalam dosa lebih dalam lagi. Karena kita harus menjadi anak-anak pembawa damai ya, sehingga Tuhan semakin menyatakan berkat-Nya. Saudara, jika saudara merasa diberkati dengan sharing yang saya sampaikan, saudara bisa bagikan, saudara bisa like dan subscribe akun YouTube saya di Lydia Lee Ministry. Dan kita akan bertemu kembali dalam sharing-sharing saya yang lain. Nantikan acara-acara yang spesial ya. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati.